still popular. Refill harganya berapa, biasanya spare partnya rusaknya apa saja, berapa harganya, dari adalah seperti ini. Selamat datang di channel Isio Printer. Lakukan kekurangan Status blog. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di channel Isio Printer Official. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas mengenai sebuah toner yang sudah cukup lama yang ada, tapi masih sering kita jumpai, yaitu ini toner cartridge seri Q2612A atau lebih familiarnya kita sebut dengan toner cartridge 12A. Nah, toner ini biasanya ada dalam printer HP lama ya, seperti HP LaserJet 1010, kemudian HP LaserJet 1020 dan beberapa printer yang lainnya. Jadi apa yang membuat toner ini tetap istimewa teman-teman, tetap populer dan masih sering digunakan? Nah, jika teman-teman mau tahu lebih banyak tentang toner cartridge yang satu ini, misalkan refill harganya berapa, biasanya spare partnya rusaknya apa saja, berapa harganya, penasaran? Yuk ikuti terus video kali ini. Kenapa toner lawas ini masih sering kita jumpai? What make this toner still popular? Oke, yang pertama adalah kapasitasnya lebih banyak. Isi dari toner ini sekitar 120 sampai 130 gram. Otomatis hasil cetaknya lebih banyak, 2 kali lipat dari toner biasa seperti 85A, 35A dan yang lain. Nomor 2, hasil cetaknya lebih tebal walaupun kualitas mencetaknya dalam standar medium. Nomor 3, harga refillnya terjangkau. Hanya dengan harga sekitar 100 ribuan Anda bisa merefill toner cartridge ini di printer center terdekat. Kemudian yang berikutnya, harga kompatibel atau toner cartridge yang tidak original cukup terjangkau teman-teman. Harganya sekitar 300.000 rupiah. Sedangkan yang original harganya 800.000 sampai 1 jutaan dengan kualitas yang hampir sama, sekitar 11-12 ya kalau kita sebut teman-teman. Kemudian kelebihan yang terakhir, harga spare partnya lumayan terjangkau. Walaupun begitu banyak kelebihan dari toner cartridge ini, namun tidak lepas juga dari beberapa kekurangan, mengingat toner cartridge ini adalah produk lama. Antara lain seperti boros serbuk, dikarenakan hasil cetak yang tebal memang membutuhkan konsumsi serbuk yang tinggi pula. Kemudian kekurangan yang berikutnya, saat menggunakan cartridge ini kemungkinan gonta-ganti spare part bisa dipastikan teman-teman. Yang berikutnya kita akan mengulas tentang spare part apa saja yang ada dalam toner cartridge ini. Oke, pertama teman-teman, seperti biasa kita memiliki OPC drum atau tabung fotokonduktor. Fungsinya adalah sebagai untuk optik atau citra yang mencetak teks atau gambar pada kertas sebelum dipanaskan oleh printer agar serbuk toner itu menempel sempurna pada kertas. Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, jika spare part ini rusak maka hasil cetaknya akan menjadi tipis. Bentuknya seperti ini. Oke, nanti bisa lihat lebih dekat juga. Jadi ini misalkan ganti, harganya sekitar 50 sampai 60 ribuan, itu sudah termasuk pasangnya. Yang berikutnya teman-teman, setelah tadi kita membahas drum, berikutnya kita memiliki magnetic roller sleeve. Nah, pada dasarnya selongsong aluminium yang diisi dengan inti berupa magnet sesuai namanya teman-teman. Nah, kenapa intinya magnet? Nah, karena MRS itu berfungsi untuk mentransferkan serbuk toner yang ada dalam hopper dari toner tersebut atau tampungan menuju ke OPC drum yang kita sebutkan tadi, agar berikutnya bisa mencetak hasil pada kertas. Nah, jika komponen ini rusak teman-teman, hasil cetaknya itu nanti bisa tipis juga, sama seperti drum. Bentuknya lumayan unik ya teman-teman. Jika Anda biasanya membeli komponen toner yang lain seperti 85, 35 itu hanya MRS saja, namun pada 12A saat Anda membeli MRS sudah satu paket dengan magnet beserta konektor MRS-nya. Dan komponen ini lumayan awet teman-teman dan jarang rusak. Namun misalkan memang benar-benar rusak atau aus, harga gantinya sekitar Rp40.000.
MRS sudah. Pemberhentian berikutnya DB atau Dr. Blade. Nah teman-teman, bilah pengatur yang satu ini fungsinya adalah untuk mengontrol jumlah serbuk yang keluar melalui MRS dari hopper, agar serbuk yang dikeluarkan dari tampungan itu tidak over atau kelebihan. Nah, jika komponen ini rusak, otomatis toner yang keluar itu tidak terkendali kan. Nah, nanti hasil cetak Anda bisa menjadi kotor. Bentuknya logam dan ada bilah karet. Ini termasuk komponen yang sering rusak teman-teman pada toner cartridge seri 12A. Harganya lumayan terjangkau, 30.000 aja buat ganti. Oke teman-teman, yang berikutnya kita di sini punya wiper blade. Sesuai namanya, bilah pembersih yang satu ini fungsinya adalah untuk membersihkan OPC drum dari sisa serbuk saat selesai mencetak. Jika komponen ini rusak teman-teman, itu nanti hasil cetaknya akan menjadi kotor juga sama seperti DB yang satu tadi. Kenapa bisa kotor? Karena tentu saja drum OPC nya tidak bersih. Bentuknya seperti ini. Kerusakannya itu nanti misalkan rusak, nah itu nanti karetnya sudah tidak elastis dan tidak bisa membersihkan OPC drum. Kalau ganti harganya sama seperti DB juga, walaupun ukurannya lebih besar ya, tapi harganya sama, 30.000. Yang berikutnya kita punya primary charge roller atau roller utama yang ada dalam toner cartridge. Fungsinya adalah untuk menetralkan OPC drum dari muatan listrik positif pada saat OPC drum ini bergesekan dengan kertas dan juga WB. Misalkan komponen ini rusak, nanti biasanya permukaannya bisa pecah-pecah seperti itu, kemudian bisa tergores juga. Nanti hasil cetaknya akan tipis-tipis. Selain tipis, nanti juga akan ada hasil-hasil yang tidak kita inginkan seperti titik-titik seperti itu. Dan misalkan komponen ini ganti, harganya sekitar Rp40.000. Oke teman-teman, yang terakhir kita memiliki spring connector. Nah, komponen kecil yang satu ini adalah komponen yang membedakan toner cartridge 12A dengan toner cartridge yang lain. Walaupun kecil, namun fungsinya sangat penting. Fungsinya adalah untuk menyentabilkan bodi toner 12A saat proses ngeprint. Ini harus distabilkan karena bodi toner 12 itu cenderung besar ya teman-teman. Jadi saat ngeprint, jika tidak distabilkan akan goyah dan hasil cetaknya akan kotor. Kemudian untuk kerusakannya, komponen yang kecil satu ini malah cenderung jarang rusak ya teman-teman. Harganya sekitar 10.000 walaupun kecil ya, namun cukup penting. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui tentang toner cartridge 12A beserta spare partnya, fungsinya, kerusakannya. Lalu gimana sih cara merawat toner cartridge ini agar spare partnya awet dan tidak sering gonta-ganti? Tips pertama, cool down saat proses pengeprintan atau pendinginan. Nah, walaupun toner cartridge ini fungsinya adalah untuk mencetak dalam jumlah besar, namun Anda juga perlu istirahat saat ngeprint banyak teman-teman. Misalkan 100 lembar, Anda bisa istirahat di 50 lembar sekitar 2-3 menit agar gesekan yang dihasilkan pada toner cartridge ini tidak terlalu lama dan membuat spare partnya menjadi panas. Tips yang nomor 2, jika Anda merefill sendiri toner cartridge ini, usahakan tidak melebihi kapasitas. Seperti yang saya katakan, 120 hingga 130 gram. Atau jika Anda mau lebih mudahnya, serahkan tugas ini pada tukang refill toner. Tips yang ketiga, sering-seringlah menggunakan printer untuk mencetak walaupun Anda sebenarnya tidak memiliki tugas atau pekerjaan untuk dicetak. Paling tidak 3-4 kali seminggu. Ini berfungsi agar serbuk toner yang ada dalam toner cartridge ini tidak menggumpal dan merusak spare part yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, jika Anda mau tahu lebih banyak tentang printer, tinta, toner, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Atau jika Anda berada di sekitar Yogyakarta, Anda bisa mengunjungi outlet kami yang tertera. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang printer dari Isio Printer Official. Sekian dulu video kali ini.
and see you to the another video.